segala macam. Ya gue nggak ngerti sih itu entah itu pistol beneran atau apa. Cuman gue di situ saat itu gue pernah bilang, lu nembak aja, gue bilang. Gue nggak takutnya sama pistol. Kelewang itu patah di paha gue karena mungkin karena karatan atau gimana patah ke bawah gue, kaki gue kan lari jadi bahasanya ke bawah lari, akhirnya patah kan tuh kelewang. Tapi masih nancep bang? Masih nancep. Dan gue, lu lari ya. Ntar kalau gue dikeroyok, gue udah mikir pasti gue dikeroyok. Iya. Tadi kebentur gelap ya di sana ya. Iya, jadi makanya kita pindah. Iya ya. Sampai di mana lu tadi dikeroyok bang? Itu gue udah dikeroyok, Bob. Itu dikeroyok macam pukulan dari tangan, bambu, balok. Cuman mereka nggak pakai BR sih. Cuman gue di situ megang CR, gue terdesak. Akhirnya mau nggak mau, gue nggak kuat pakai tangan juga kan, pegel. Akhirnya gue ngeluarin lah CR yang ada di tas gue. Di situ gue ngerasa kayak nyesel banget sih, ada beberapa dari anak-anak itu kena entah lewat atau sempet gue ngerasa yang kayak kena celep, gue tarik susah bu. Anjing nancep dong bang. Kayaknya sih, soalnya gue di situ kayak membabi buta, merem, gue baca salawat terus tuh di sana. Merem udah bakbuk, balok, bambu, bagusnya nggak ada BR. Akhirnya gue berontak begini, gue keluarin CR dari tas, gue langsung babi buta gitu, beng. Mereka ada yang keserempet, ada yang kena tangan, kena apa gue nggak ngerti karena gue merem ya. Terus udah pas satu titik, celep ya, anjing. Gue langsung melek Bob, kena nih bocah. Gue cabut. Sampai sekarang gue nyesal seumur hidup sih sebenarnya. Tetap gue cabut. Bocahnya sih kayaknya nggak yang nancep sih ya, cuman gue ngeliat ada beberapa sedikit darah dari bagian sini dia. Udah gitu dia, udah bang ampun. Dijemput sama temennya udah pada lari karena gue udah membabi buta tuh bang. Itu rival abadi sekolah lu bang? Enggak sih. Oh bukan. Lebih kayak orang yang pengen baru banget nyari nama sih kayaknya. Oke. Gitu. Karena kan semua udah tau lah rival abadi mana ya gitu kan. Gue kira itu. Mungkin karena gue udah kesetanan kali ya, ngeliat teman kita kena sampai tangannya tuh bengkok. Teman sekolah lagi, bukan anak basis lagi anjingnya. Aduh. Begitu udah gue akhirnya emosi di situ kena, cabut, gue dijemput sama temen gue. Gue tuh nggak apa-apa. Jangan aja dulu, ngomong entar. Ke rumah Randy, dicek segala macam. Di sini gue keluar darah dikit. Terus di sini gue bengep pada biru dah, karena itu bener-bener kayak mau babi buta juga mereka ngebugin gue. Sampai ngebalokin, sampai ngebambuin segala macam. Bagus dia nggak pakai mistar atau obeng atau apa, karena itu ada bengkel kan. Bagus sih itu. Terus ada beberapa titik di sini gue nggak ngerti dia titiknya ini dia pakai benda tajam apa enggak, pokoknya di sini ada kayak titik darah kecil. Di saat pas besokannya ada polisi datang ke rumah lu bang? Iya. Karena dari situ dia mungkin yang kena itu ngadu atau gimana kan, polisi kena, akhirnya kita keluarga dia datanglah ke rumah. Keluarga datang ke rumah, akhirnya gue ngasih dia beberapa duit beberapa lembar buat biaya dia. Ganti bagusnya kekeluargaan ya bahasanya. Kita kekeluargaan, damai kekeluargaan. Karena di situ kan ada temen dari sekolahan itu ternyata kenal sama Randy mau nggak mau didesak. Akhirnya dia ngasih unjuk lah ke rumah gue nggak nyalain Randy sih. Akhirnya dia ke rumah gue sama si korban, maaf ya gue tuh, lu mah nggak salah, gue yang salah. Akhirnya dia ke rumah sama polisi itu, bagusnya sih keluarganya dia juga udah welcome, maksudnya nggak yang gimana. Yaudah, Pak, Bu, kita urus secara keluargaan aja. Saya akan ganti rugi semua biaya perobatan anak ibu berapa duit. Udah akhirnya clear, alhamdulillah. Itu gue nggak tanggap Bob, karena di situ kan pada waktu saat itu tuh masih di bawah umur banget ya Bob, gue kalau masih pelajar deh. Cuman namanya udah kena main sajam gitu, udah pasti ada hukumnya lah bahasanya gitu ya. Akhirnya polisinya pun alhamdulillah itu bukan polisi jauh, polisi sekampungan gue gitu. Dia jadi kampungan ke Pak RT, habis ke Pak RT dia ngubungin polisi yang dekat kampungan gue yang kenal juga lah sama bokap gue. Jadi di situ dia secara nggak langsung pro lah, sedikit pro lah ke gue. Yaudah, biar nggak panjang, itu pun dia nggak pakai anon dinas, biasa aja. Duh, nanti pak ini lagi disuruh ke rumah gue. Akhirnya udahlah, di siang itu kita udah selesai. Itu berapa orang bang Pak yang lu kan ibaratnya nyamperin tuh, berapa orang tuh sampai yang kena akhirnya? Bukan, yang ngeroyok lu.
Itu banyak Bob, ada 10 orang atau 12 orang. Anjing, Yang gue masih ingat ya Bob, Iya. yang gue masih ingat saat ini. Gitu. Dan teman-teman basis gue pun nggak ada yang tahu akan hal itu. Mungkin kalau tahu, mungkin mereka dengan solidaritas yang kencang udah Iya. pasti sampai ke depan sekolah. Coba. Pada saat itu kan, Iya. nggak kan gue dengerin cerita lu kan karena lu ngebela teman lu sampai segitunya gitu loh bang. Wah gila sih kata gue. Yang diincer juga bukan anak basis cuy, gila. Iya, pokoknya siapapun lah di saat pada waktu pada zamannya ya, mau anak basis kayak mau bukan itu, tapi kalau jiwanya dia Sasmita atau dia sekolah di Sasmita, udah kita bener-bener yang ini banget, apalagi kenanya sama anak pelajar. Udah kita makin ingat, jangankan anak pelajar, pada saat itu pun kita warga pun kita kalau kita merasa terganggu kita lawan. Waktu pada zaman itu 2010. Ya pada saat itu ya masa lalu nih. Iya itu masalah. Masa lalu nih, bukan yang membanggakan ya. Ya namanya konten kayak gini ya kan, biar nggak dilakuin lagi. Gitu. Iya. Dan pada saat itu ada lagi nggak sih bang yang ibaratnya nih kayak kan tadi lu tragedi Nuncep, ada lagi nggak sih luka selain Ini bang, ini lu ada perubahan ini. Oh, iya. Ini nggak dijahit. Ini pala dijahit. Itu waktu diundang sama PCR yang di Kampung Hutan tuh. Kampung Hutan. Pondok Ranji ya? Pondok Ranji yang ya pokoknya gitu lah, PCR lah. Teman sekampungan gua ngundang, dia kan tahu gua anak Sasmita dan dia juga tahu gua anak basis. Dan lagi-lagi anak-anak STM semua anak basis put tapi itu nggak ada yang tahu. Ini urusan gue, jadi gue nggak mau yang berkuar lah gitu. Lu ikut gue enggak. Selama gue masih bisa ngatasin, gue ngatasin sendirian. Akhirnya di situ gue diundang, gak dijamu lah, kopi, rokok. Lu ngapain ngajak gue kesini? Kita janjian gue sama anak Yupak Celeduk. Ini Celeduk. Ya. Dia terkenal waktu pada angkatan gue 2010 itu terkenal sama namanya 7 Dewa. 7 Dewa. Wih, keren kan? Gue makin yang anjing 7 Dewa, yakin itu 7 Dewa ya. Berarti 7 orang yang dianggap dewa tuh semua ya selon-selon. Udah gitu robot-robot semua lah bahasanya. Nah, di saat itu lu kenapa lu kasih tahu gua kayak gitu? Lu mending gak usah kasih tahu karena waktu pada saat itu gua diajarin sama alumni, lu lebih baik nggak tahu jagoannya sama sekali. Oh, biar nggak ngedon, Bang. Biar nggak ngedon, biar nggak takut. Pada saat itu gue pernah ngelawan beberapa jagoan dan akhirnya nama gue, wih gila gue tuh ngelawan jagoan tuh gitu. Ya gue bener nggak tahu, kalau gue tahu gue malah takut. Di situ gue takut, Bob. Karena tandeman gue anak-anak basis lainnya tuh nggak ada dong, karena gue doang sendirian. Karena memang gue nggak ngajak. Udah gitu, gila lu, takut gue bego. Namanya aja udah keren banget 7 Dewa. Udah pasti maju paling depan dia. Kejadian lah, kita janjian lah, yang anak PCR yang janjian. Tadi gue mau pulang Bob, karena gue udah takut Bob. Gue udah takut, gue udah kelas 3 kan. Itu gue dalam keadaan udah ada ya maksudnya waktu pas periksa. Gue takut gila. Lu kan ini bahasa dulu ya, lu kan tekbal gitu. Enggak, gue nggak punya, demi Allah gue nggak punya, karena gue nggak pernah mengakui itu. Mengakui isian lu. Maksud gue nggak boleh sombong dan ya gue tawuran ya berjalan aja, gue nggak pernah ngerasa kalau gue punya. Gitu. Akhirnya mau nggak mau gue dipegangin aja karena gue kan balik lagi tadi gue nggak enak sama teman. Yaudah dah, jalan aja, bantalin gue ya gue bilang. Gue bawa CR, masih gue andelin bawa CR. BR ada nggak? Ada. Apaan yang ada lu? Malah batang anak kecil-kecil banget lagi. Akhirnya udah gue CR itu aja tuh Madura bang, CR 02 apa berapa gitu gue nggak tahu, cuman lumayan lah. Gue masukin tas. Jalan ke lampu merah Bintaro Plaza bang, kita janjian di situ. Bener datang mereka bawa motor banyak banget. Wih, no, baru pada anak-anak pada teriak, gue masih belakang bang. Mana nih 7 dewanya nih? Bener, ada ternyata 7 orang dengan ciri khas yang gampang banget dikenalin. Topi dikebelakangin, pakai jaket baseball. 7 orang yang pertama yang maju itu yang gua rasa 7 dewa. Iya. Ih, anjing keren-keren nih. Gua masih belum ini bang, masih ngeliatin, masih mantau gua. Dulu maju, mereka bantu, anjing mundur nih. Bocah ini pacaran sama 7 baru 7 dewa ya doang yang maju, belum anak-anak yang belakang. Yang lainnya. Iya, gua nggak tahu sih prinsip mereka apakah 7 dewa duluan yang maju. Anak-anak yang lain nunggu dulu. Kalau si 7 dewa jebol mungkin baru di backup. Mungkin gitu kali ya. Pada saat itu memang 7 dewa dulu yang maju. Anak-anak pacar banyak. Cuman mau hampir mundur. Baru gue maju. Di situ gue nyesel sih, gue nyebut nama sekolahan gue. Sasmita aja, gue nyebut gitu kan, tapi gue nggak pernah nyebut nama kan. Makanya gue nggak begitu terkenal di Sasmita. Sasmita Jaya nih basis Ciputat 218. Teriak gue, merinding tuh gue. Teriak, maju lah gue di situ. Anak-anak ini lagi bangun lagi semangatnya. Wih anjing gue bilang ada yang ngelemparin batu dari sana. 7 dewa nih, 3 orang yang sebelah kiri gua, 3 dewa lah. 3 dewa, kan? Iya. Beng, bagi-bagiin set, tangkis juga. Gila, perawanan keren sih bang. Maksudnya pada saat itu gua yang bener-bener yang nggak habis pikir ya, kalau bener-bener perang harus
bener-bener nyatu, dempet. nabrak gitu kan. Dipeluk gua singkirin lagi tangan mereka. Dar gua bagi, mental. Anjing, gila lu. Gila kata gua. Takut bang, gua di situ dari takut. Wih, anjing gimana nih gua bilang. Gua sempat diam dulu. Teman gua akhirnya yang pecer bantalin gue diem dulu. Oh gitu. Terus sempat gue pasti di kelemahan nih bocah nih. Kalau pegangan gitu pasti punya kelemahan. Pasti bang. CR gua taruh lagi dalam tas, ada bambu di situ. Bambu kuning gitu ya. Pakai bambu. Karena hal-hal seperti itu tuh gua udah tahu karena dari keluarga pun udah ada pengalaman lah soal seperti itu ya. Makanya gua sempat mikir, wah, pada saat itu masih bisa mikir kita bahwa penangkalnya tuh ini. Bambu gua pegang. CR gua keluarin lagi pegang tangan kiri. Bambu. Buah, minggir, maju gua puterin gini, CR masih dalam tas. Gua gitu jatuh mereka. Yang 3 orang itu jatuh. Satu jatuh lagi, yang kedua, yang ketiga jatuh. Jatuh baru itu gue buang CR, gue cabut. Kena tuh dia. Kayak nggak tahu sih bang, kayak tembus atau apa, cuman memang ada sedikit darah sih. Yang 2 bangun, ngebagi gue lagi, gue tangkis lagi, jebret. Gue pakai sweater tebel bang, karena itu. Iya. Paham udah, lah. gue CR di tangan kiri, bambu udah gue buang, ini tangan kanan gue tangkis, gue bagi lagi. Di situ dia yang 3 orang yang itu tuh yang gue lawan agak mundur. Akhirnya sisa 4 kan. Sisa 4 tuh PCR. Iya. Teman mereka maju ternyata. Karena ngelihat 7 dewa itu udah mulai agak-agak goyang. Maju lagi kan PCR tuh. Sengit sih bang, sekitar berapa menit lah gitu. Ayo kita hitung lagi. Orang begini-begini nih. Gila. 3 orang itu udah cabut ke belakang tuh, yang Selon tuh. Iya. Cabut ke ganti belakang. lah yang 4 ini. Iya, ganti 4 ini, 4 di mas ini, yang ini nge-backup di belakang nih. Akhirnya dia sejajar tuh sama 4 ini, Ayo kita hitung lagi, itu 1, 2, 3, maju, Udah tuh, udah kayak perang Badar tuh, Ya gua nggak bisa nyebutin spesifikasi kayak apa ya perangnya. Yang 4 orang gua, wah non 4 orang sebelah kanan. Lari lah gua kanan, gua lari ke kanan, udah gua culik-culikin. Cerot, oke nggak apa-apa ya kan. Makin beringas gua, bambu lagi gua ambil. Bambu gua ambil, pakai bambu, buang, gitu kan, yang depan ini kan, karena gua ribut, udah habis begini, gua begini bang, jadi kayak ngatur siasat lagi. Jangan pakai BR nih, buat ini 4 orang ini semua punya pegangan nih, pakai bambu, kayu, apalah gitu kan. Tumpul-tumpul gitu lah, jangan yang tajam ya. Bener jatuh bang. Jatuh. Dikenain sama anak jatuh, cuman anak-anak kita banyak yang kena juga. Udah wajar sih namanya. Wajar ya, pasti ada inilah. Akhirnya gua kenapa ya, maksudnya dalam satu tawaran gitu, kalau yang jago udah jatuh, yang lainnya ngikut. Yang lain udah pasti ngedown bang. Akhirnya yang jago itu udah pada bangun lagi, kabur dia. Hitung lagi. 1, 2, 3, udah jebol ya. Dia lari ke pondok, apa sih itu, pondok betung, lari semua. Lampu merah, kiri BP, ke kanan ke sektor 1, ke sana tuh tempat jalur dia, lari ke pondok betung, mungkin tempat kawasan dia. Udah nggak usah kejar, kita udah menang. Cabut dia. Gue juga bawa motor bang. Aduh, gila ya kata gue. Itu gue jadi penasaran sama 7 dewanya ya. Cuma jangan abis dari sini, bang coba undang 7 dewanya dong. Aduh, jangan gitu ya, susah juga kita nyari kontaknya Bray. 2010. Iya pada saat itu sih, kalau sekarang abang gue pengen nyari ya gue nggak tahu sih masih ada apa enggak. Ya mungkin abang-abang yang pada saat itu yang merasa boleh lah komen, kita cinta damai sekarang bang ya. Dan pada saat itu kan masih berapi-api juga. Iya, gue juga minta maaf lah kalau ada tadi salah satu yang rival gue tuh yang anak-anak itu yang gue sampai disamperin polisi, gue juga mohon maaf karena kan itu udah masa lalu juga bang. Benar. Itu kejadian kenakalan kita waktu pada saat pelajar. Hal yang wajar sih, umum buat gue kayak gitu bang. Sekarang udah canggih teknologi cuy, jangan. Nah ini yang kenanya tuh pas di mananya bang? Itu di situ. Iya. Sama yang bocah yupak itu. 7 dewa. Iya kena itu, dan gue di situ kena pun gue nggak pernah tahu bahwa gue dibagi. Cuman memang ada beberapa saksi, lu dibagi kelewang. Dari sini jalan kelewangnya ke sini. Jadi bagaimana ya? Gitu loh, set gitu loh. Kena ini, cuman gue nggak pernah ngerasa yang kena dibagi. Iya. Bob, dia biasa-biasa aja, makanya gue kagak goyang buat jatuh. Nyadarnya pas udahan. Nyadarnya pas anak-anak bilang, lu nggak nyadar lu tadi dibagi? Enggak, gue nggak ngeliat. Orang nggak ada yang masuk di pala gue sih. Cuman anak-anak banyak yang lihat. Kayak gitu. Gue juga nggak percaya, antara percaya nggak percaya sih bang. Antara bener apa enggaknya, cuman memang ada beberapa saksi yang melihat seperti itu. Wah itu tadi cerita yang tegang-tegang banget ya, gila sama Bang Jenggot nih. Baru berapa menit ya? Cek juga tuh lagi. Oke, tadi kita habis break
maghrib bang ya. Iya. Ya, kita harus ingat juga Kita sama sholat Tuhan dulu. coy, gila. Nah itu tadi tentang kisah bertemu dengan 7 dewa. Iya. Ya, gue pengen tahu lagi bang, yang masalah tentang sama STM Tangerang ada nggak sih bang? Tangerang Ada. kota lah. Ada. Hmm. Waktu pada saat itu gue cerita kayak gini. Hmm. Maksudnya kalau emang salah gue minta maaf ya. Iya, iya. Terus kalau emang gak ada orang yang gue sebutin gue juga minta maaf karena udah lama. Udah bro. lama, Jadi ya. gue cerita bukan yang ngarang sih dalam arti yang gue setahu gue doang. Iya iya iya. Jadi waktu pada saat itu tuh kayak perebutan apa ya? Kayak perebutan bukan wilayah sih, perebutan Kaisar Tangerang. Ah. Jadi gue nggak tahu sih Kaisar Tangerang ini dijulukin, maksudnya mulai terdengar santer Kaisar Tangerang apakah di angkatan gue, apakah angkatan di abang-abangan gue nggak tahu. Iya, iya, iya. Yang jelas waktu pada saat itu gue dengernya kita merebutkan nama Kaisar Tangerang. Siapa yang bisa melawan Sekolahan Tangerang yang paling bukan menang lah gitu bahasa menang, dapat julukan seperti itu. Waktu pada saat itu kayak sih yang kita belum lawan di Tangerang itu kayak apa, Cikokol ada, STM Cikokol tuh, Pak Cikokol apa. Iya, iya. Nah, di situ kita janjian, kita benar-benar albesan tuh. Gua nggak tahu sih dia punya aliansi mana karena memang sama-sama banyak, Bob. Karena kita judulnya kayak merebutkan gelar Kaisar Tangerang, kita ladenin karena kita juga dalam dulu itu kan kayak sangat penting ya suatu julukan. Masih dunia seperti itulah ya bang ya. Iya, gua nggak tahu itu siapa yang janjiin, ketemulah kita sama Pak Cikokol. Ketemu sama Pak Cikokol sama siapa lagi gua nggak tahu apakah dia pure Pak Cikokol gua atau karena gua pada dasarnya cuma ngikut-ngikut doang, Bang. Iya. Jadi gua bukan orang yang ngambil andil dalam janjian atau apa, gua enggak, gua cuma ikut-ikutan dan akhirnya kita janjian di Tangerang, gua lupa itu di Kebun Nanas apa di mana gitu kayaknya sih di Kebun Nanas ya. Karena gua juga agak tahu tempatnya itu di mana. Kita janjian ketemu lah, kita itu satu balai yang enggak apa sih satu balai ya. Tronton satu balai tuh panjang. Kita full, kita sama teman kita juga aliansi kalau nggak salah ya, aliansi kita ikut beberapa orang kalau nggak salah nih. Dia ikut, ketemulah kita di satu titik tuh sama Pak Cikokol. Pak Cikokol tuh udah kayak air banyak banget dan kita juga banyak sih. Seimbang. Abang sebut. Iya, yang gue inget sih kayaknya anak sebut 579 berarti ya. ada beberapa orang ikut. Terus udah gitu kita ketemu lah, kita tuh tawuran bener-bener yang tawuran perang badar banget karena lama. Yang pertama lama, kedua kita bener-bener nyatu dalam artian itu kita nggak tahu mana teman mana musuh yang udah masuk ke dalam zona kita. Gitu loh. Jadi kita tawuran sama musuh gua, lu tuh udah ngelewatin nyaru semua bang. Udah nyaru karena kan pada dasarnya kan putih abu-abu ya. Jadi kita nggak kelihatan itu teman, paling ya kalau kita wah ini bocah kita nih udah lewatin. Wah ini siapa nih? Bantai kayak gitu. Akhirnya kita tawuran tuh itu bener-bener tawuran terniat sih kalau gue bilang. BR tuh banyak banget, dia pun juga sama batangan banyak banget dan ada beberapa juga yang bawa air keras, Bok. Itu paling ditakutin banget tuh kalau air keras karena kan air keras itu kan pada dasarnya bukannya berbentuk padat ya. Cairan ya kan. Jadi kita mau bantai pakai lewang juga dia bakal pecah kan gitu ya logikanya. Nah, akhirnya di situ dari mereka ada yang kirim ngelempar air keras kayak anon bensin gitu kan, pas ke bensin dilempar kan ngebuyar semua tuh airnya tuh. Jadi siapapun lah kena tuh di bagian kita. Teman-teman kita ada yang kena, ternyata kayak cepet ngebul doang. Wih, itu hebat sih maksudnya. Harusnya ngelepu bang ya. Itu parah, logam aja bisa hancur kan, biasanya gitu. Nah itu momen yang paling indah sih buat gua, dilempar ke air keras tuh pada ngebul, pada cuman gatal-gatal doang, itu pada baju pada robek. Tapi nggak kenapa-napa. itu keren sih buat gua. Itu karena emang paling takutin tuh ya emang air keras, Bob. Karena kan kita susah ngelawan air keras kan bentuk air kan. Itu susah banget dan akhirnya di situ banyak juga yang lemparin air keras, teman-teman kita juga banyak yang kena dan alhamdulillah nggak kenapa-napa kan, cuman kayak ngebul doang gitu. Yang sama air keras udah pasti ngebul kan ya. Ngebul udah gitu anjing cuman kayak gatal-gatal doang nih. Udah lanjut. Udah biasa di gue bilang ya. Dan kita tawuran udah pakai batangan sama ketemu batangan tuh yang benar-benar sampai tangan kita linu. Iya. Kan kalau batangan ngadu kita linu, Bob. Seperti gitu kan linu anjir gue bilang. Udah kayak gitu, itu kita perang lama udah gitu. Yang gue salutin sama Pak Cikokol, mereka pas sudah kalah kita kejar-kejar sampai dulu kan ada lapangan merah gitu, Bob, di daerah Kebun Nanas itu. Jadi masih lapang lah gitu. Kita kejar-kejar sampai dia mentok satu tembok sampai Berlin, mereka peace gitu. Oke, udah top 57 top. Dari situ emang anak-anak kita emang enggak ada niatan buat bener-bener sampai sampai parah gitu, enggak. Lawan kita udah nyerah, udah nunjukin jempol mereka atau peace damai, udah cukup. Nah dari situlah kita mulai kayak yang dibilang kayak Kaisar Tangerang tuh 57 yang megang kayak gitu. Karena
rival kita tuh paling banyak kan kita sama Bijer ya. Bijer. Dan akhirnya kita bikin satu omongan, kita siapa nih yang belum lawan misalnya. Oh ini nih, udah kita berarti merebutkan Kaisar Tangerang karena sekolah ini yang paling santer nih bahasanya, paling kuat juga. Iya. Kita perang emang cukup lama waktu pada saat itu benar-benar nyatu. Kita nggak tahu teman, nggak tahu musuh, dan kita juga ada yang kena. Dan mereka pun ada yang kena juga nggak kenapa-napa. Hebat sih, maksudnya emang udah bener-bener terniat lah bahasanya. Itu udah terniat banget. Yang paling bahaya yang gue takutin situ ya air keras itu. Gitu. Dan mungkin respect juga ya sama abang-abang Sasmita yang begitu udah dipisin udah nggak mau sikat juga. Iya, itu tergantung momennya sih, Bob. Kalau momen di saat teman kita kena, ya gue rasa umum sih kalau kita bener-bener yang ngebabi buta ngebalesnya. Gue rasa umum. Soalnya kalau tawuran-tawuran yang gue lihat 2017 ke atas tuh, aduh bang, sadis bang sampai ngebuntungin ini. Iya. Kalau untuk bicara sadis memang iya, cuman kalau buat kita orang yang pada merasakan pada saat itu ya kita udah cukup. Mereka udah jebol pun kita udah nggak yang terusin, Bob. Tuh, salut sih gue sama Pak Koko. Dan buat yang alumni Bizer yang nonton juga, ya sekarang juga Sasmita sama Bizer alumninya udah damai ya. Gue kemarin wawancara juga sama alumni Bizer, udah ini kok udah nggak ada gimana ya, cuma masa lalu gitu. Itu cuma masa lalu lah, maksudnya kalau mau dibuat dimasalin sekarang ya jatuhnya perang kampung lagi. Jadi udah maksudnya biasa-biasa aja. Kita itu kan cuma kita sekolah 3 tahun, kita punya cerita dan itu pantas buat diceritain, Bob. Iya sih. Kayak gitu. Karena kalau kita kangen kita kan bisa ngelihat video kita. Dilihatnya di YouTube bang. Oh ternyata zamanannya ini. Oh zaman ini si Anu begini, si Anu begini. Udah cukup tahu aja. Iya. Itu doang sih. Mungkin ini agak menuju terakhir gitu bang ya. Boleh, sama Borcil bang, gimana tuh bang waktu itu? Iya, gua beberapa kali keciputan sama Borcil. Gue sempat jebol gue itu di situ gue waktu kelas 1 ya. Kelas 1. Di situ gue katro karena kan gue basicnya takut, Bob. Takut banget. Gue nggak pernah berani buat tawuran. Karena gue saking gak enak sama teman, akhirnya gue ngikut. Di situ katro banget, kita satu bis jalan, kita nggak albes sih. Kalau gue bilang kita nggak albes, kita sama abang-abangan kita. Di situ kita udah di Papilon sih namanya siapa? PDK sih. Papilon. Kita karena kondisi di situ gelap, kita nggak tahu musuh ternyata pada ngumpet. Malam. Iya, jadi kita digebrak duluan, Bob. Kita masih dalam bis. Itu macam kelewang udah masuk ke kaca kita udah pada pecah, muka udah pada kena kaca, begitu batu segala macam, panik dong. Lu kalau di kondisi seperti itu kan udah pasti bingung mau ngapain. BR juga kita mau keluarin nggak bisa dalam bis. Ruang gerak lu sempit lah. Ruang gerak sempit. Akhirnya kita main jorak-jorak kan tuh keluar, Bob tuh. Kalau kita nggak keluar kita habis di situ lah, Bob. Udah akhirnya di situ kita kumpul, kita ngitung, kita akhirnya terjadilah tawuran. Dan ada salah satu temen gue anak bas BT yang jangkung, itu dia kena bagian sininya, dicolong sih kayak. Cuman gue di situ gue nggak tahu dia kenanya sama siapa, yang jelas sama bocah itu Borcil. Dia kena di situ, kita jebol. Karena pada dasarnya di situ kita yang pertama kita kaget, kita dikagetin dari awal. Terus udah gitu kita pas lihat turun pun ada salah satu supporter itu neriakin kita, bukan maksudnya, "Woi, lu bocah mana lu?" "Gue bocah 57, kenapa lu?" gitu kan. "Woi, gue 1 DKI nih, woi gue kampung Jawa nih." Mereka pakai seragam supporter. Ya kita namanya Sasmita kan banyak musuhnya. Iya kan? Dia ngejual ya kita beli. Akhirnya kita ngelawan lah supporter itu. Secara langsung supporter itu tuh maju bersamaan dengan ini. Yang Borcil ini, gitu kan. Gue nggak tahu, ya kayaknya sih maju dengan bersamaan deh. Kita hitung air bang itu banyak. Itu bisa ada kayak berapa bis dari supporter itu turun semua. Jadi kayak secara nggak langsung tuh ngebantuin dia, karena kan kita waktu dia bilang ngejual nama itu kan kita udah nganin dia duluan. Kita udah gue nggak ngaruh, gue 57 nih. Udah muterin dia pakai apa? Dia pakai shawl masa. Akhirnya dia teriak lah, "Woi, supporter ini dibantai nih." Yang lain pada turun, Bob. Pada loncat dari bis ya kan, yang udah angkatan tua segala macam. Ya, jadi warga lah kita lawan. Tawurannya sama warga sama supporter jadinya. Iya jatuhnya, deng, wah anjing banyak, gue bilang. Akhirnya kita ngakuin kita jebol. Dan gue lari lah ke jembatan, kawan gue masih ada ngetosin tuh Jawa, bocah paling selon di Wasukutan. Bang Jawa. Dia ngetosin, akhirnya Jawa manggil, "Gut, luk," gitu manggil kita karena kita udah di jembatan. Kita akhirnya turun lagi, tahu-tahu Jawanya udah lari ke arah kita. Akhirnya kita udah cabut. Di situ gue udah mulai kayak ganti celana. Gue ganti kolor ya. Karena saking katronya, gue panik, gue takut. Ya psikologis gue udah terganggu banget dah. Gue nggak mau sampai lewat lah bahasanya gitu ya masa ini. Gimana caranya gue ngelindungin diri gue biar supaya nggak kena sama warga. Karena di situ memang
kondisi kita tuh paling banget dikejar sama warga gitu, sama supporter itu. Tujuan juga. tuh semua pada ke Ke Sasmita. kita. Iya. Gue bilang, aduh ini sih kalah wajar nih dalam hati gue. Akhirnya gue pakai kolor, gue ke salah satu counter, gue ngisi pulsa. Ini Ngaruh, lucu ya. iya itu katro banget tuh gue. Kayak gitu, akhirnya teman gue si Tile tuh yang kena lewat, anjing jenggot lu ngapain di situ? Tium. Akhirnya gue ikut lari sama mereka. Ya itu katro sih, besokannya akhirnya kita juga bergamparin sama abang-abang kelas. Karena gue juga katro kan, nah dari situ dari gue pernah sering ganti kolor, akhirnya ceng-cengan bulian masuk di gue tuh ya. Tapi gue di situ dimanfaatin juga buat bawa BR. Itu tragedi yang di situ tuh parah. Iya. Yang di sini nih dekat Polwan. Pasar Jumat. Mungkin karena lu dibully kayak gitu, udah deh lu yang bawa ini deh gitu. Gimana caranya supaya enggak Nebus kesalahan. nebus kesalahan juga dan enggak ketahuan sama warga kalau lu bawa BR. Jadi kan sangkain kayak musisi lah atau pengamen gitu kan. Ini pakai motor celana pendek gitu. Ini keren sih tuh kejadian di situ. Waduh gila. Cukup seru juga sih sebenarnya cerita Bang Jenggot ini ya. Kalau digabungin semuanya, waduh. Nggak ada bisa, Bang. Nggak ada habis ya. Terakhir Bang dari gua Bang. Iya. Momen apa Bang yang sangat lu kangenin dari STM Sasmita Jaya? Kangenin dari canda tawanya mereka, terus dari kegoblokannya mereka, kebodohan mereka, kecerobohan mereka, terus juga dari solidnya mereka berjuang sama-sama di jalur, terus saling nolongin walaupun bukan anak basis kita tetap belain segala macam, kita ribut sama warga segala macam. Intinya dari yang gue jabarin itu intinya solidaritas mereka tuh kuat banget waktu zaman gue. Itu kenangan yang paling indah sih buat gue. Karena sekarang pun kita nggak bisa dapetin hal itu, Bo. Bener Bang. Bener nggak sih? Kita nggak bisa ngulang waktu lagi. Kalau seandainya diulang kan pada zaman itu kan kita nggak mikirin utang, nggak mikirin apa, kita yang penting kita sekolah bener tawuran, kita ngumpet di alang-alang, kita ngeliat teman kita ada yang berak di alang-alang pas lagi saat tawuran segala macam, terus kita lompatin Berlin, dikejar-kejar polisi, kejar-kejar warga, digebukin, dikeroyok segala macam. Itu sih kondisi yang benar-benar sampai sekarang tuh masih pengen banget gue ulang. Kayak gitu, kosan kan nggak bisa. Ketemunya polisi udah pasti kalau ribut polisi, kampungan, lihat umur juga, udah punya keluarga gitu ya. Makanya kalau kangen ya gue pasti muter video lagi. Lihat gitu. video aja dan mungkin bernostalgia sama yang komen-komen. Oh iya lu bener nih, oh iya Bang Jenggot bener nih. Gitu. Iya. Oke Bang, ada kali Bang terakhir nih ya pesan-pesan lah buat penonton ataupun buat adik kelas lu biar nggak terjadi tawuran atau mungkin quotes-quotes yang lain terserah Bang. Kalau pesan buat gue untuk yang masih sekolah, gue nggak bisa ngelarang sih, Bob. Benar. Dia mau tawuran atau yang penting lu harus selalu mikir tawuran itu punya salah satu resiko yang terbesar antara lu kena, meninggal. Benar. Gitu loh. Lu pikirin itu aja. Gue yakin kalau lu mikirin itu lu nggak bakalan ikut tawuran. Dan kita tuh tawuran cuman segelintir anak-anak yang hobi kekerasan. Maksudnya dalam arti tuh yang demen tawuran, ya udah hanya beberapa individu doang gitu. Semuanya juga yang masih sekolah bener, yang masih nggak mau ikut tawuran juga masih bisa, Bok. Menghindari ajang tawuran juga masih bisa. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jangan sampai keikut lah. Oke lah mungkin ada oknum 1, 2, 3 yang seperti itu. Mungkin diemin aja. Diemin aja, gue rasa lu kalau udah mikir yang kematian, luka parah, cacat fisik, gue rasa lu udah bakalan jaga jarak kok sama anak basis. Gitu aja sih mikirnya. Iya sih. Dan sebenarnya channel kita pun yang seperti ini gitu kan pengen mengasih tahu loh, ini abang-abang kelas kita nih dulu kayak gini gitu. Yang sekarang mungkin gue nggak tahu karena kebanyakan jadi gangster Bang. Iya. Gue nggak tahu ada gangster yang baik atau enggak, cuma banyak banget yang meresahkan gitu. Iya, kalau menurut gue jadi salah satu gangster itu memang karena dia mungkin ya merasa belum puas di saat waktu di STM 3 tahun. Makanya dia terlibat lah. Terus kalau enggak dia punya background dari keluarga dia yang kurang baik. Akhirnya dia melampiaskan ke situ. Benar. Okay. Umumnya sih kayak gitu yang gue tahu. Ini nggak semua gangster ya, mungkin ada gangster yang baik gitu ya Bang. Gue nggak mau takutnya dibilang so tau gitu. Maksudnya kalau emang ada gangster yang bikin baik atau berdamai ya silakan. Kalau yang sampai buat honor jangan sampai. Iya, ini mah pandangan kita aja, Bang. Iya benar. Gitu. Nah, oke mungkin cukup Bang Jenggot ya. Gua thank you Bang. Baik, sama-sama Bang Bob. Udah bercerita di channel Bintar Riksa gitu kan. Udah jauh-jauh juga datang, nyamperin ke sini. Thank you Bang. Kalau ada salah-salah kata dari gua atau Bang Jenggot, maafin ya. See you next time.